Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang remaja di Penajam, Kalimantan Timur telah mengeksekusi satu keluarga yang merupakan tetangganya sendiri. Kejadian ini terjadi lantaran cinta si pelaku ditolak dan tidak direstui oleh keluarga si perempuan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Selasa 6 Februari 2024 lalu, warga desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, digembarkan dengan wafatnya satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, yakni Waluyo 34 tahun, Sri Winarsi 34 tahun, Risna Janita Sari 15 tahun, VDS 11 tahun, dan ZAA 3 tahun, dan pelaku merupakan tetangganya sendiri. Diketahui pelaku adalah seorang remaja bernama Junaidi. Junaidi merupakan remaja kelahiran Balikpapan 27 Februari 2006 dan masih bersekolah di salah satu SMK. Rumah Junaidi dan korban ini hanya berjarak 25 meter saja. Sebagai tetangga, hubungan mereka ternyata kurang baik. Mereka sering terlibat adu mulut gara-gara masalah ternak ayam dan masalah sepele lainnya, termasuk masalah asmara antara Junaidi dan korban Risna. Ternyata Junaidi menaruh hati kepada Risna, anak tertua dari Waluyo. Risna sendiri dikenal sebagai anak yang baik, cantik, tidak neko-neko, dan banyak orang yang menyukainya. Selain itu, banyak juga remaja-remaja di sana yang menyukainya. Salah satunya Junaidi ini. Meskipun keluarganya sering terlibat adu mulut dengan keluarga Risna, namun itu tak menggoyahkan perasaannya terhadap Risna. Bahkan, ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya itu kepada Risna secara langsung. Dan setelah memendam perasaan itu cukup lama, akhirnya Junaidi memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Usaha Junaidi ini pun membuahkan hasil, yang mana setelah ia mengungkapkan perasaannya, Risna pun menerima Junaidi sebagai kekasihnya. Entah jurus apa yang digunakan Junaidi, yang jelas Junaidi berhasil meluluhkan hati Risna. Akan tetapi, hubungan keduanya harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat keluarga mereka tidak akrab satu sama lain. Hari demi hari hubungan mereka lalui bersama. Hubungan keduanya pun jadi tambah intens. Bahkan setiap malamnya mereka lewati dengan melakukan video call. Hingga akhirnya hubungan keduanya pun ketahuan. Saat itu Junaidi dan Risna sedang melakukan video call seperti biasanya. Tiba-tiba ayah Risna Waluyo masuk ke dalam kamar dan memergoki Risna tengah video call dengan Junaidi. Mengetahui hal itu, Waluyo lantas menceramahi Risna dan menyuruh Risna untuk memutuskan hubungannya dengan Junaidi. Ia juga tidak mau merestui hubungan mereka. Risna pun tidak bisa berbuat apa-apa selain mengiyakan perkataan ayahnya tersebut. Hingga akhirnya Risna menemui Junaidi untuk membicarakan perihal perkataan ayahnya tersebut. Risna juga mengatakan kalau dirinya tidak bisa melanjutkan hubungan mereka. Mendengar hal itu, Junaidi merasa terkejut. Sebab hubungan mereka harus putus secara sepihak. Ia tahu bahwa ini bukanlah keinginan Risna sendiri, melainkan ada sesuatu di balik ini semua. Meskipun begitu, Junaidi berusaha membujuk Risna agar tidak putus dengannya. Akan tetapi, Risna lebih memilih ayahnya ketimbang Junaidi. Jadi, ia tetap memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Selanjutnya, Junaidi memberanikan diri untuk bertemu ayah Risna Waluyo. Awalnya, Junaidi beralasan untuk mengambil helm yang dipinjam Risna beberapa hari lalu. Selanjutnya, Junaidi pun mengungkapkan niatnya kepada Waluyo untuk meminta restu dan menjalin hubungan dengan putrinya. Sayangnya, ayah Risna Waluyo tidak memberikan restu kepada Junaidi. Waluyo juga menyuruh Junaidi untuk menjauhi anaknya Risna. Dari sinilah timbul rasa dendam dalam diri Junaidi. Dengan penuh rasa sakit hati, Junaidi meninggalkan rumah Waluyo dan pulang ke rumahnya. Karena hatinya tak karuan, Junaidi memutuskan untuk berkumpul dengan teman-temannya dan dilanjutkan dengan pesta miras bersama teman-temannya. Ketika hari sudah larut malam, Junaidi kemudian diantar pulang oleh temannya sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sesampainya di rumah, tiba-tiba dalam benak Junaidi muncul pikiran untuk balas dendam kepada Risna dan keluarganya. Dengan membawa sebilah parang, Junaidi menuju ke rumah keluarga Risna pada pukul 1 dini hari 6 Februari 2024. Sesampainya di sana,
Junaedi pertama-tama mematikan aliran listrik yang ada di rumah keluarga Risna. Dengan demikian, keadaan rumah pun menjadi gelap. Junaedi lantas masuk ke dalam rumah dengan cara mengendap-endap melalui jendela. Saat itu juga, Junaedi bertemu dengan Waluyo yang baru saja pulang. Sayangnya, Waluyo tidak bisa melihat karena gelap. Namun, ia bisa merasakan jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan cukup mencurigakan. Takut aksinya ketahuan, Junaedi lantas melayangkan parangnya yang ia bawa dari rumah ke arah Waluyo sebanyak 4 kali, sehingga membuat Waluyo wafat dengan bersimbah cairan merah. Selanjutnya, Junaedi masuk ke dalam kamar yang saat itu ditempati oleh Winarsih dan kedua anaknya, VDS dan ZAA. Junaedi langsung melayangkan parangnya ke arah mereka dan membuat mereka wafat dengan bersimbah cairan merah di atas tempat tidur. Selanjutnya, Junaedi menuju kamar Risna. Di kamar itu, Risna sebenarnya sudah terbangun. Namun karena masih setengah sadar dan dalam keadaan gelap gulita, ia pun kebingungan dan tidak mengetahui jika seluruh keluarganya sudah dihabisi. Hanya dirinya lah yang tersisa. Junaedi kembali melayangkan parangnya ke arah Risna. Dengan bersimbah cairan merah, Risna pun juga wafat. Tidak berhenti di situ, Junaedi lantas menyetup Risna dan ibunya Winarsih yang sudah dalam keadaan tidak bergerak. Setelah puas melakukan aksinya itu, Junaedi kemudian mencari barang-barang berharga yang ada di rumah itu. Ia pun menemukan 3 buah ponsel milik para korban dan uang tunai sebesar Rp363.000. Setelah itu, ia pun keluar dari rumah itu dan pulang ke rumahnya serta membersihkan diri. Usai kejadian itu, Junaedi berpura-pura panik dan melaporkan kejadian itu kepada ketua RT. Ia beralibi melihat ada 3 hingga 10 orang melakukan aksi pembunuhan tersebut. Mendapati laporan tersebut, ketua RT pun kaget dan segera mendatangi TKP untuk memeriksanya. Tak hanya itu, warga yang mendengar keributan itu juga terbangun dan ikut memeriksanya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah sampai di TKP. Mereka mendapati seisi rumah sudah wafat dengan bersimbah cairan merah. Kejadian itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian beserta ambulans tiba di TKP dan segera mengevakuasi para korban, lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukanlah sidik jari pelaku yang mengarah kepada Junaedi. Junaedi yang awalnya mengira aksinya tersebut tidak bakal ketahuan, justru sekarang ia dijadikan tersangka atas kasus ini. Sebab saat diperiksa, ia menunjukkan gelagat aneh yang membuat polisi mencurigainya, sehingga ia pun diamankan dan dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diperiksa, awalnya Junaedi terus mengelak. Namun setelah didesak oleh polisi, pada akhirnya Junaedi mengakui semua perbuatannya. Menurutnya, ia melakukan perbuatan itu lantaran dendam dan sakit hati. Tak hanya itu, permasalahan juga dipicu masalah ayam, sehingga terjadi konflik di antara kedua keluarga ini. Akibat perbuatannya tersebut, Junaedi dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 365 KUHP, jungto pasal 80 ayat 3, jungto pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman atau penjara seumur hidup. Sementara itu, kelima anggota keluarga korban dimakamkan dalam satu liang lahat berukuran 2 x 5 meter di tempat pemakaman umum Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu pada Selasa sore 6 Februari 2024. Akibat peristiwa itu, rumah pelaku dirobohkan warga hingga rata dengan tanah dengan dibantu 1 unit alat berat. Mereka melakukan itu lantaran geram akan tindakan pelaku. Selain itu, mereka melakukan itu atas permintaan keluarga korban dan warga setempat dan diiyakan oleh keluarga pelaku dengan surat pernyataan bersedia pindah dari RT 18 Desa Babulu Laut atau di luar PPU dan bersedia dirobohkan rumahnya dengan syarat semua barang berharga dikeluarkan lebih dulu. Sementara itu, selain rumah keluarga pelaku, rencananya rumah korban juga akan dirobohkan. Tetapi eksekusinya akan dilakukan setelah 40 atau 100 hari pasca kejadian. Hal ini dilakukan bertujuan agar menghilangkan trauma di keluarga dan warga setempat. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.
serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.